gue selalu inget momen. Jadi si Resah Tanpamu ini, jadi lucunya Resah Tanpamu ini kan rilis 1 tahun setelah gue rilis album pertama. Nah album pertama tuh judulnya Ada Rindu Ada Cemburu, itu tentang cinta Itu juga pertama. enak kok lagunya tuh. Ya, thank you tuh juga disupport banget sama Mustang. Itu juga kayak kecelakaan jadi Bukan. Soundtrack ML. ya tuh. Sendirian. Masih inget lo dia. Keluar yang itu lagi. Lo berdua kan seorang penulis lagu. Tapi Enggak, bukan. kalau berjalan brok. Kita lanjut lagi ke depan. Ya oke, enggak mau Iya. balik ke belakang ya. Nggak mau balik ya. Kasih 5 dulu. Kalau kita balik lagi, ngulang dong gue. lagi. Iya. Oke. Tantangan menjadi songwriter semakin banyak. Betul. Soalnya udah ada fasilitas yang udah bisa kita gunakan bernama AI. AI ya. AI. Iya, Adobe Illustrator. Bukan. Itu kayak ML ya kan? Yang mana nih? Mobile Legends. Mobile Legends. Sama tuh Iya, analoginya tuh. Lanjut Mar. Oke. Apa? Nyanyiin Mar. Nyanyi apa? Soundtrack ML. Jingle Mobile Legend. Enak ya nyuruh-nyuruh. Selalu Homer. Iya selalu gua. Tapi dia nyanyiin ya. Dia disuruh tetap dia. Iya. Coba lagunya Fiat Welcome tadi. to Mobile Legends. Semangatnya sendirian. Semangat sendirian. Coba nyanyi, Masih inget coba nggak? Coba nyanyi. ayo. Lagi. Semangat. Ya tuh. Sendirian. Masih inget lo dia. Keluar yang itu lagi. Asli udah dinyanyiin yang aslinya. Tapi gue tahu nada itu sudah. Apa sih tuh? Dan Ada apa? Jangan ya. Bukan. Bukan ya, gua tahu. Semangat oke. Oh iya, Semangat oke. semangat oke itu. Oke. Oke. Oke, gimana tanggapan kalian berdua tentang teknologi AI? Karena udah banyak banget yang viral loh, kayak warung bekicot di Magetan, Ya. bikinnya lewat AI. Dari AI full itu. Iya, full. Apakah itu menjadi tantangan juga untuk seorang komposer gitu? Iya. Atau malah jadi tools buat membantu. Iya. Siapa nih? Bebas mau yang siapa Ayo udah gua dulu. Oke. Ya, oke. Kan gue udah nanya. Nanti gua kita udah nanya. aminin aja. Kiri. Nanti kita aminin. Kopi. Oke, Lanjut, Mas. Gini kan tergantung gini kalau bicara tantangan kan tergantung lo melihatnya sebenarnya. Oke. Dari sisi lo. Kalau memang itu jadi tetap dua ya. Akhirnya jadi dua gitu. Kalau misalnya itu lo pikir menjadi pesaing lo gitu atau menjadi hambatan buat lo sebagai komposer, apa kerja nggak fair juga karena lo ngelawan robot sih, Iya, masa lo betul. ngelawan teknologi gitu. Berarti kan harus lihat dari sudut yang satunya bahwa ini akan mempermudah kita Oke. si by composer atau user atau siapapun lah gitu. Jadi kita harus tetap ngelihatnya dari sisi yang positifnya gitu. Toh juga akhirnya buat gue kita harus percaya bahwa kekuatan manusia itu tidak ada yang bisa ngalahin gitu. Oke. Kekuatan rasa, kekuatan apa ya, ya spirit misalnya gitu. Itu tuh nggak bisa diterjemahkan dengan algoritmanya. Si AI ini. Ya, dia bisa menjawab, tapi nggak apa ya, nggak full gitu, nggak yang ada jawaban teknisnya, ada rasanya, ada itu dia nggak gitu tuh. Untuk yang sekarang tapi kan ini kan masih dikembangin tuh sama mereka. Gitu. Betul. Tapi gue tetap ngelihatnya buat gue sih ya udah jadi mempermudah kita aja juga nggak apa-apa kok gitu. Kan akhirnya plus minus ya teknologi atau hal-hal yang baru tuh pasti akan ada plus minusnya. Nah cuma kalau gue ngelihatnya selalu dari sisi positifnya. Ya kalau bisa ngebantuin lo untuk bikin kerangka lagu, kerangka dasar kenapa enggak gitu. Oke. Iya. Sama gue jawaban gue tentang AI. Idem. Jadi karena kalau misalnya karena itu kan bukan hanya AI, itu kita udah ngerasain misalnya gini era analog ke digital itu kan panjang tuh. Dan itu nggak selesai buat Betul. temen-temen gue yang masih tetap enak analog, udah deh lo jangan di situ gitu. Jadi kita harus melihatnya bahwa pasti akan ada dua nih outputnya. Nah kalau gue melihatnya output positif aja terus gitu. Oke. Ya udah lihat aja output positifnya, ini pasti akan bisa bantu. Toh juga tetap aja kerenan gue, orang lo yang bikin gue gitu kan. Betul. Oh iya. Itu. Cuma baiknya sih emang jadi motivasi aja buat komposer untuk tetap semangat bikin lagu. Sendirian.
Iya. Semangatnya sendirian. Iya, Semangatnya sendirian. Iya lagi. Kena ya? Nggak harus nyanyi gue. Enggak. Enggak. Nanti Udah. closing aja. Nanti Pas closing closing. lu Udah full ya, tiga full ya. kali. Full ya. Nanti pas closing Tadi nyanyi kan full, cuman Mika. ref doang. Betul. Dari awal nanti kita nyanyi bareng. Oke. Enggak sendiri Bisa, maksudnya. bisa. Ya kalau Sendirian. Kavia. Oke. Kalau gue ngelihatnya sih dua sisi sih. Maksudnya Udah lu mau 3. Tadi kan gue udah 2 nih. 6 tapi kepanjangan. 6 sisi boleh. 6 sisi. Oke. Iya. Jadi gue masih berapa ya? Masih megang banget kalau yang namanya lagu itu memang prinsipnya dari sebuah rasa yang disampaikan dan itu memang harus dari manusia. Kalau gue gitu, gue sangat mengikuti teknologi, perkembangan digital, iya memudahkan dalam beberapa hal gitu ya. Cuman untuk hal AI ini kan emang udah ada aturannya juga sekarang kan bahwa memang sebagai tools apa memudahkan atau apa mungkin masih bisa ditolerir sedikit. Cuman kalau untuk kita bikin lagu yang pakai rasa aja make itu yang adalah lo berarti menyumbangkan pikiran, rasa segala macam itu ke hal yang sifatnya padahal bisa lo bikin sendiri gitu loh. Bisa lo bikin sendiri karena kan baliknya ke call kan. Kalau emang mau jadi penulis lagu atau artis atau apapun itu ya yang sifatnya emang make perasaan dan emosi ya bikin sendiri aja dulu gitu. Karena kan gimana pun juga ya itu mau klise atau apapun itulah gue percaya yang dibikin sendiri dari hati manusia itu gak akan bisa tergantikan sih dengan teknologi apapun gitu. Nah tapi beda ya kalau di sifatnya music production ya iyalah dulu analog kalau emang budgetnya aman buat pakai pita ya nggak apa-apa. Cuman kan kalau sekarang kita kan dengan era sekarang yang dengan sedemikian cepat berubah ya ada yang memudahkan digital kenapa enggak toh hasilnya juga bagus kan. Cuman tuh kan di area produksi lagu atau musik. Nah tapi itu iya gue sangat mendukung itu. Cuman kalau berkaitan dengan penulisan lagu sih gue masih berpegang teguh masih sangat yang buat gue adalah karena karya itu disampaikan melalui rasa, melalui perasaan hati, ya itu ya harus dari si manusianya itu sendiri yang nulis gitu, yang bikin. Oke. Tapi ini baru generasi awal nih AI-nya nih. Betul, belum tahu Awal. kan ke depannya. Ya, gue udah tahu sedikit bocorannya. Oh iya. Coba tuh emang dia berarti yang ngebocorin nih. akan lebih gok sih. Oh iya. kita Serius. Tapi kan gitu ya. Makanya kan gitu melihatnya harus dari sisi positif kalau gue. Maksudnya karena lu nggak bakal bisa ngelawan perkembangan apapun gitu. Nah nanti yang bisa nge-cut itu adalah rules-nya. Iya makanya tadi ada rules yang emang udah dibangun kan. Misalnya rules dari pemerintahnya mungkin atau dari pelakunya mungkin. Bahkan gitu. setahu gue udah ada kayak beberapa agregator yang mereka sudah punya kayak udah ketahuan deh kalau nih lagu ini yang bikinnya pakai AI, checkernya gitu. udah ketahuan itu akan ditolak gitu loh. Jadi kayak selama rules dan teknologi berjalan beriringan ya ini aja sih yang penting bisa dipertanggungjawabkan gitu karyanya ya. Karena kan gimana juga karya itu kan gimana ya kayak lo nggak tahu kalau gue pendekatan sebagai songwriter karya itu adalah kita sejujur-jujurnya sebagai pengguna pelaku karya atau sebagai yang bikin karya itu sejujurnya di karya itu gitu. Jadi ya udah just being honest with your karya terus pakai perasaan kita sendiri nulisnya ya gitu sih. Cuman kalau tentang perkembangan teknologi ya semuanya akan berjalan beriringan, kita tetap open dengan itu, tetap adjust gitu kan. Karena kan era kita ini kan era transisi dari era fisik dan digital gitu kan. Berasa banget sih perubahannya. Nganu-nganunya. Oh banyak. Tapi tetap sih kita akan tetap berusaha catch up ya dengan perkembangan teknologi. Dengan ya itu kita tahu mana sisi positif, mana yang bisa dilakukan dan mana yang enggak gitu. Iya. Wise lah pokoknya dibutuhkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Yoi. Dalam permusyawaratan perwakilan. Betul. Jadi kalau misalnya ternyata yang wise itu adalah yang mewakili lu adalah AI, lu pakai aja. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga kan. Sebenarnya kalau itu udah cukup mewakili lu. Ya, jadi tetap ngeliatnya gini, pada ada apapun lu jangan gini dulu gitu. Iya betul. Lu terima aja dulu. Jangan langsung lu tolak ya. Iya, karena kalau tadi kita bicara AI di scope bikin lagu gitu kan.
tapi di sisi lain mungkin banyak yang ngebantuin juga, atau mungkin bahkan ada yang ngancurin industrinya juga. Betul. Gitu. Ya udah kita lihat aja gitu, karena emang kita nggak bisa lawan itu. Gitu. Iya betul. Ya selama ada ya ini ya ada rulesnya ya gitu, karena nanti kan akan ada kok. Akan ada itu. sudah ada sebenarnya. Jadi kayak apa ya, lirik, notasi itu kan ada semuanya, kan ada hak ciptanya kan, gitu kan. Jadi kan lo nggak akan bisa nama lo sebagai pencipta, Omar pencipta lagunya, tapi yang nulis AI kan ya nggak bisa gitu loh. Itu sih kalau gue pendekatannya dari sisi itu. Oke. Itu kan berarti masalah per songwritingan lagi-lagi ya. Lagi-lagi. Terus Masalah- emang balik ke masing-masing sebenarnya. Iya. Kan gini, paling simpel banget ini. Orang yang bikin lagu dengan cara, menurut dia itu cara yang paling works buat dia adalah dengan cara, ini ada lagu yang udah hits, gue ambil, gue belok-belokin, jadi lagu gue. Tapi ada lagi komposer yang gue bener-bener nyari nada yang keluar dari sini gue. Ya. Outputnya kan tetap jadi lagu, Iya betul. tapi caranya lu pilih masing-masing, gitu aja. Gitu. Oh iya betul. Karena betul. kalau misalnya buat teman-teman nih yang berasa manfaat, kayak misalnya baru kemarin nih Opa tuh merasa senang dengan ada ini karena dia terbantu gitu dengan adanya AI. Oke. Ada beberapa teman juga yang kebantu, tapi ada juga beberapa teman yang wah gara-gara ini gitu. Iya. Ya lu betul. mau sampai kapan nih ada di sini gitu. Jadi akhirnya ya udah yang ideal aja buat lu gimana gitu. Kalau gue mah tetap bikin lagu dengan cara gue lah gitu. Iya. Karena mungkin nyamannya seperti Nyamannya itu. seperti itu. Gitu. Oke. Kurlep lah kayak gitu. Kurlep. Betul. Nanti betul. akhirnya begitu udah firm semuanya, baru ada rules biasanya. Terus makin lagi masalahnya ada aturan yang baru lagi buat ngejas itu. Oke. Nah, itu berarti masalah penulisan lagu. Itu Kalau promo nih singkat aja kali ya, promo perbedaan promo Era ya kalian kan maksudnya udah kurang lebih berapa? Kurlep 20 Masih. tahunan lah ya. Kalau gue belum. Belum ya 15 tahunan lah Ya, di 15, industri oke. ini. Perbedaan promo di era awal-awal kalian merintis sama era sekarang Bedaannya untuk promo nih. iya, kalau sekarang musisi tuh udah harus bukan hanya sebagai songwriter atau singer atau gitaris atau sebagai musisi ya. Cuman dia, kalau yang gue lihat ya, dan pengalaman teman-teman juga, itu adalah mereka juga menjadi marketernya, mereka juga yang bikin kok sebagai content creator, mereka sebagai konseptor dan banyak lagi. Jadi kayak udah one whole package gitu. Jadi udah nggak bisa tergantung sama siapapun gitu di era sekarang, yang adalah lo harus melakukan semua independently dengan segala kreativitas yang lo punya gitu. Kalau dulu di era itu kan, apalagi mungkin pada saat itu di sebuah label, jadi memang untuk ya sebagai sebuah karya ya kita yang bikin. Tapi ketika once release untuk area promotion, area apa tuh segala macam lah, video klip dan segala macamnya itu memang udah diurus dengan si label ini gitu. Kalau sekarang kan nggak gitu. Gue kan sekarang udah independen, jadi merasakan banget gimana tiap ngerilis karya tuh. Jadi kenapa akhirnya kita bikin timeline 1 tahun rilis 3 lagu misalnya. Oke, bukan cuma sekedar rilis 1 single. Nah konten ini kan harus puluhan ya, pada saat setelah aktivasinya ya. activationnya banyak. Nah itu yang membuat kita sebagai musisi, makanya kita benar-benar dipikirin baik-baik promotion plan-nya, terus timeline nanti konten turunan setelah si single ini apa aja nih, baik banget. Nah dulu enggak tuh. Kalau sekarang kita udah harus merangkap, bahkan ya besok aku ngobrol sama Kikan juga, sama teman-teman band yang dulu, baik yang dulu mulai sama di era itu ataupun yang sekarang, semua melakukan hal itu sekarang semua. Jadi ya aku rasa tantangannya dan perubahannya sangat-sangat berasa, tapi kalau aku pribadi senang karena itu semua masih turunan karya gitu sih. Ya. Oke. Tapi untuk yang independen ya. Kalau yang sekarang masih tetap Di di artis label ya tetap dengan pola yang formatnya. Ada, cuman ada temen gue juga yang masih di major label, mereka juga sama sih melakukan yang hal ini juga. Tetap aja harus dua sisi. Bahkan salah satu manajer bilang, sebagai artis gimana pun promonya dari industrinya, dalam hal ini label atau supportnya itu, sebagai artisnya lo harus yang paling menjual diri lo sebagai pembuat karya.
Iya. gitu. Itu harus, karena gimana pun juga ya ini kan karya yang paling tahu lo gitu. Jadi ya Cuma tetap kayak gitu. tetap bahasanya kita tetap disuapin gitu. Iya, Beda iya. spiritnya beda nih. Betul, gitu. dengan si independen lah ya. Iya, kalau Iya, iya. kalau bicara si artisnya harus menjual ya memang harus menjual kan dari Dulu. memang kayak gitu kan gitu. Oke. Oke, kalau gue sama aja dulu sama sekarang, beda caranya aja. Oke. Oke, Sama tapi aja. sebenarnya sama aja dalam Sama aja cuman Garis ganti besar. casing aja gitu. Casingnya sekarang gini. Nah, iya kayak promo tetap semua ada promo, cuman sekarang caranya beda gitu. Tapi outputnya itu aja sebenarnya Iya, gitu. iya. Cuman masalahnya lu mau ngulik nggak gitu. Oh, Ngulik terus nggak iya, gitu. Iya, iya. Lu mau adaptif nggak gitu? Adaptif, iya, nggak iya, lu terhadap betul. itu? Lu mau jadi bunglon nggak gitu? Hmm. Ya kalau enggak ya lu di Gerak situ terus aja. Iya, lu akan iya betul. Sama aja gitu. Yang signifikan sih sebenarnya kalau dulu bicara sebelum ada indie misalnya gitu, sebelum ada let's say misalnya di Indonesia tahun 2004 or 2005 misalnya gitu, sudah ada industrinya gitu. Sudah kan ada industri sendiri nih. Betul. Gerakannya aja namanya indie kan gitu. Dia jalan sendiri gitu. Tapi dia membuat industri sendiri di scope yang cukup gitu ya. Di era-era itu mungkin si label atau apapun namanya dia bisa ngedrive user, dia bisa ngedrive pendengar. Misalnya label dia udah kerjasama dengan media, Radio. cetak, radio, Iya, betul. dia sudah kerjasama dengan A, I, U, E, O dalam rangka mempromosikan lagu si artis. Tapi kalau di era sekarang itu udah nggak bisa berlaku gitu, karena semua orang punya kesempatan yang sama. Itu. Tapi ya outputnya sama aja akhirnya, nggak ada perbedaan sebenarnya. Oh, jadi iya, jadi betul. bahasa itu tuh akan gue tolak gitu, nggak ada bedanya, sama Casing aja. doang kayak lu bilang Cuman tadi ya. how Bentuknya. ya bentuknya Bentuknya itu Iya, betul, sama betul. aja loh, dari dulu sampai sekarang ada yang jahat kok gitu, ada yang tukang bohong. Oh Sama iya, aja. iya, 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 ngerti, Dan, ngerti, dan ngerti. mungkin ngerti. turunannya lebih banyak sekarang, turunan konten promo, area promo ya, Iya, terutama itu jauh karena lebih banyak banyak. tempat-tempat untuk kita berpromo. Wadahnya. Oke, nah ini menarik nih. Lo berdua kan seorang penulis Kapiten. lagu, Iya. seorang Kapiten. enggak bukan. Kalau berjalan, prok prok prok. Serius nih. Marja semua. Oke, lu berdua kan seorang kapiten nih. Ya. Itu dia yang gue tunggu. sorry. Lu berdua seorang Ah. lu aja Mika. Terus Oke. mempunyai pedang panjang kan? Apa? Mempunyai pedang panjang. Mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan. Lagi tetap ya tetap. Udah. Terus iya. kenapa lu menanya apa sih? Kapiten, Jangan bukan muter-muter. Nah, itu tuh contekannya saya. itu Nah, iya, mana tinggal tuh? baca Itu. aja. Woi. Hey. Lu kan seorang penulis lagu, ya kan? Pengen dong karyanya tuh terjaga. Ya. Apalagi beberapa lagu lu juga dibawain orang lain Pasti. kan, iya kan. Nah terus menurut kalian berdua nih seberapa penting sih melindungi hak cipta lagu-lagu kalian? Ya. Penting banget ya. Soalnya gue sebelum masuk ke industri musik yang seutuhnya itu kan emang gue udah Model ya. kuliahnya model gue. Makanya gue model yang jadi musisi gitu kan. Jadi nggak apa. Terus. Jadi gue seorang model bukan. Jadi gue dulu kuliahnya hukum. Ya. Berapa menit lagi nih? Berapa menit Oh lagi? iya, sorry. Nggak. Aman kok, nanti yang model doang yang dipakai kok tenang aja ya. Sepanjang itu ya. Yang lainnya Sepanjang Pertanyaan terakhir doang yang di ini gitu. udah cerita Tenang aja. panjang lebar ya. Jadi penting banget karena kan itu gimana juga sih lo menghargai karya lo seutuhnya sebagai penulis lagu gitu. Nah mungkin kalau dulu gue cara nguliknya adalah dengan gue dulu kuliah hukum, tapi kan nggak semua orang bisa melakukan itu. Maksudnya betul. belum tuh orang juga mau kuliah hukum gitu kan. Iya betul. Tapi kalau dulu gue emang karena pilihan, dulu kan orang tua dulu kan kayak apa nih, gue pengen ambil musik, terus keluarga musik atau film dulu pengennya. Pilihannya cuma hukum mau ekonomi, ya hukum lah. Karena apa? Karena ada hak cipta lagu gitu. Sebenarnya tujuannya tuh biar lulus kuliah gue jadi ngerti gitu kan. Nah ya udah, jadi seberapa penting kita sebagai penulis lagu untuk tahu hak cipta lagu, yaitu untuk melindungi karya kita gitu. Karena kan gimana pun juga hak cipta kan ada hak ekonomi dan hak moral gitu. Ya. Hak moral kita sebagai pencipta lagu, Via sebagai pencipta lagu, Sandy sebagai pencipta lagu, dan hak materialnya itu adalah kan hak ekonomi yang akan didapat ketika lagu itu digunakan atau jalan gitu. Dan itu kan dua hak yang memang wajib kalau gue ya, Iya. penulis lagu
wajib tahu karena biar bisa maksimal hak moral dan hak ekonominya gitu. Gimana pun juga untuk dia karya ini kan walaupun ia bikinnya kita dari hati, kita pengen mewakili banyak perasaan orang lain, cuman kan ketika karya itu jalan udah pasti kan ada nilai-nilai ekonomi yang ada benefitnya juga buat bukan buat pencipta lagu doang, buat penyanyinya, buat publisher, label dan semuanya. Jadi memang ya wajib banget tahu melindungi karya kita dengan tahu tentang hak cipta lagu. Oke. Gitu sih. Mas Sandy. Lu kan Tergantung. Gua tetap tergantung. Gua tergantung nih pertanyaannya soalnya ini pertanyaan terlalu kalau ya kita anggap ini karena kalau misalnya yang Via jawab itu gue sangat setuju. Oke. Karena itu memang untuk pada saat karya itu Digunakan dan jalan. dirilis Iya. secara umum dan ya diterbitkan lah ya gitu. Nah tapi kalau misalnya bicaranya tadi karya cipta, kalau karya ciptanya emang nggak mau bikin lagu doang tapi nggak mau dirilis, berarti kan nggak perlu melindungi. Iya betul. Dong, gue mau bikin lagu terserah gue nggak mau rilis, gue mau bikin aja buat keluarga gue yang keren-keren misalnya gitu kan. Ya itu nggak perlu karena nggak dirilis bos. Iya. Tergantung Tapi tujuan. kalau misalnya itu dirilis, udah jawabannya tadi Via gitu. Jadi lu wajib bahkan gitu. Karena bukan hanya lu yang dirugikan, tapi lu memberikan kesempatan untuk orang lain berbuat jahat terhadap lu dan industrinya. Kita dan industrinya gitu. Jadi gue dapat kesempatan nih. Oh, ini lagu ini kosong nih, nggak ada tuannya nih. Gue kan dapat kesempatan untuk ngapa-ngapain itu lagu. Jadi bukan hanya si pencipta lagu dan keluarganya mungkin yang kena, tapi ekosistemnya juga kena. Betul, rusak ya. Dan yang paling parah adalah lu kan ngasih kesempatan orang buat jahat. Berbuat jahat itu. Jadi sih. kita tutup aja itunya dengan ngelindungin karya kita. Wah keren. Wajib hukum. Iya. Kita persempit. Iya dong. Iya. Karena nggak mungkin lu bisa beresin ya penjahat lah gitu. Jadi nggak asik juga kan, kita kan baik semua nih bos. Oh iya betul. Iya dong, nggak asik kan gitu. Iya Jadi, betul. kalau tadi kan pertanyaannya mungkin terlalu umum gitu. Tapi kalau misalnya pertanyaan yang udah yang harus rilis gimana nih gitu. Karena kan pencipta lagu ada case-nya yang dia bikin lagu. Dia bikin lagu doang buat dia dengerin ke keluarganya. Serius. Ada itu. Ada. Oke. Jadi itu nggak perlu dilindungi. Ada dia buat di komunitasnya dia gitu. Terus dia bikin lagu, dia maksudnya mau dibawain sama orang monggo apa ada yang begitu. Atau gini, lo bikin lagu buat cewek lo, ya kan? Terus awalnya enggak, gue emang buat anniversary aja sampai terus ternyata dirilis, ternyata itu. Kalau itu harus lindungin ya. Lindungi lagi. Makanya pada saat si pencipta lagunya ingin lagu ini diketahui orang banyak, pengen dirilis atau masuk ke industri bla bla bla. Wajib ya. Wajib dong, wajib betul. itu. Dan undang-undang ini kan juga soalnya emang udah lama kan. Jadi undang-undang udah ada, tinggal ya itu tadi yang mau masuk ke industrinya, yang rilis lagu emang secara komersil ya wajib banget tahu tentang hak cipta lagu ini, hak kalian gitu, hak ekonomi, hak moral. Oke, itu ya teman-teman ya, wajib kalau misalnya lagunya dirilis. Ya. Balik lagi kalau misalnya buat keluarga, buat lu doang di toilet, itu urusan lu deh ya. Atau lu buat nyanyi buat diri dia terutama. Iya, buat diri. Karena kalau terus lu nyanyi di komunitas tuh bisa aja kan dia malah zaman dia sekarang ya. Yang tadi tinggal rekam aja. Kece ini lagu ini. Iya, daftarin lah ya pokoknya. Oke. Kemana tuh daftarinnya? Apa? Daftarin kemana? Belum tuntas lu tadi. Daftarin kemana Mar? Daftarin. Kentang deh. www. Enggak ya lu daftarin ke publisher gitu. Betul. Penerbit musik. Penerbit musiknya. Ya, banyak kok. Di Itu untuk Indonesia mechanical rights, Betul. untuk performing rights LMK gitu, lembaga manajemen kolektif. Nah, ini panjang nih pembahasan ini. Panjang. Iya. Terus Nah dia ini baru latihan bisa mengenai ditonton ya. di episode sebelumnya. Nah, iya betul. Iya. Nyambung kan, nyambung. Ada penjelasan di episode sebelumnya. Tapi lu yang jelasin gimana berdua? Gua sama Via hostnya. Enggak, itu butuh satu episode, nggak bisa. Gua sama Via jadi host. Kan tinggal kursi Yoi, itu pindah nih. tinggal ganti, tinggal tukeran. Orang saya nelpon. Oh, mau dipakai Oh, mau mixing. dipakai. Oke. Nggak bisa lama-lama. Orangnya saya nelpon nih. Yo. Jadi kita juga penasaran apa aja yang didengarkan sama Sandy Canester dan Via Anggra ini.
Jadi masing-masing dari kalian harus ngasih 5 rekomendasi lagu yang menurut kalian harus orang lain dengerin. Setidaknya sekali seumur hidup. Oke. Ada di- Ini mau lihat Spotify rap-nya nih. Iya, Mau lihat Spotify rap-nya. Soalnya banyak banget kan, jadi Oke. kalau harus pilih 5, aduh lumayan. Gue nih. dulu deh. Oke, 5 lagu yang semua orang harus buset, lu harus dengerin ini. Ya, Gila kali lu gak dengerin ini. based on tahun lah. Oke. Tahun gocap lo Moon River. Moon River. Jadi kayak gocap tuh ya, tahun gocapan tuh ya. Moon River, Iya. gocap tuh. 60 Beatles lah. Beatles, oke. Ini kind of Oke. Beatles lah. Hmm. 70 Rain Song. Oke. Rain Song tuh Zeppelin Zeppelin ya. or If-nya Brad. Oke. Oke. Terus 90 Wih, 80 lewat. 80 ya? 80. Nah, gue 80 lewat tuh sebenarnya tuh. Oke. iya. Duran-duran deh lo. Duren, oke lah. boleh. Duren. Udah berapa? 4 ya? Udah 4. Makanya gue lewatin deh 80 Oh, lewat aja ya. deh. Lewat ya. 90. Duren sunnah berarti belum wajib. 90, anjir banyak banget 90. Wah, ini gempuran semua nih 90. 90. P Project, LP Project 90. Bule ya kalau bule ya? Oh, bebas, Bisa, oh, bisa. bebas. Bebas. Pearl Jam sih. Oke. Oke, Pearl Jam. Wow, Pearl Jam. Oke. 2000 2000 nih. 2000-an. Mm-mm. Ini gue lagi suka si In From Japan tuh siapa? Madison Cunningham. Oh itu karena gue Oke. suka banget Madison. Oke. Lu harus Itu dengerin. ya. Itu 5 lagu yang harus kalian wajib dengerin minimal sekali seumur hidup kalian dari Sandy Indonesia juga Kennester. sih, cuman ya udahlah enggak apa-apa, udah terlanjur bule ya. Ya enggak apa-apa. Indonesia juga ada juga. Oke, Oke, Indonesia. ya. Indonesia. Vian Yang dulu, bule Vian dulu, dulu. boleh. Ya. Oh, bule lu ya, bule. Kalau Buyers, gue agak lupa sih tahun-tahun berapa, cuman yang pasti gue suka banget itu The Carpenters, Close to You. Oke. Terus Dreams, The Cranberries. Age of Desire, John Mayer. Itu 3 ya? 3. Ini luar semua ya? Iya, boleh. Beaches, Biba Dobi. Oke. Itu gue lagi dengerin itu hampir tiap hari, kayak bikin semangat gitu lagunya. Terus satu lagi Niki gue suka banget sih semua albumnya, cuman kalau disuruh pilih satu lagu apa ya, aduh banyak banget lagi. Oke, yang lagi sering didengerin yang ini aja deh, Buzz. Oke. Oke, Buzz, itu ya. Itu kalau Oke. luar ya. Mm-mm. Oke, kalau versi Indonesianya ada. Ada Sandy dulu. Berarti 60. Boleh. Ini by tahun tuh. Apa, oh lu, Iya, lu gua tiap- tetap mau by tahun Iya, lagi? gua Oke, tiap- by decade. Karena kalau random gue banyak banget. Iya, Oke, pasti. oke. Udah By itu dekade mewakili nih. lah. 60. Plus. Iya sih. Ya. Ya. Iya sih. Apa lagunya? Atau gini, gue karya-karya 60 ya Gus Plus sih. Oke. 70 semua karyanya Arianto. Oke. Kan karya Arianto dinyanyiin sama Tati Kadi, terus Hetty Koes Endang gitu. Oke. Gua pecinta Arianto Oke. setelah Ismail Marzuki. Wow. Ismail Marzuki Arianto. baru kayak itu. Terus 80 skip apa kalau Indonesia dipakai 80? 80 2D. Oke. Oke. Jadi Rukun. Dian Pranata. Dian. Terus 90 apa ya? 90. Kok gue skip sih 90 saya? 90 ada Slang. riff, ada Ya, 90 awal ya. Kan kalau hitung 80 kan slang juga 80 Iya, ya. Akhir kan. 90. Taruh Tapi 90 ya, slang lah. 90 slang berarti. Slang lah. Slang. Oke. 2000 Sandy Kennester lah. Sandy Kennester. Iya dong. Iya dong, 2005 Oh, di- kan gue rilis. Iya, betul. 2005. by songwriter, by penyanyi aja, nggak usah judul. Bebas. Bebas Bebas deh. Bebas sih. Kalau- By label yang lu sebutin Jangan- label-label. Itu agak PR ya, ingetnya. Terlalu luas Dia gitu ya. pengennya sama Detail. label-labelnya gitu, sama manajernya. Sampai publishernya, Sebenarnya manajernya, sampai roadman-nya. warna favoritnya. Oke, Oke, Indonesia nih. ya, Indonesia. Krisya Wow. Wow. paling suka kalau judul Aku tahu ku takkan bisa jadi seperti yang
kau minta-pinta. Itu seperti yang kau pinta ya. Hmm. Itu satu. Terus siapa lagi? Oh ya, banyak lagi. Kan. Gue bingung nih. Episode Oke. berikut deh kalau nggak. Episode Ini berikutnya deh. Lanjut aja, lanjut. berarti gue akan misalnya itu dari tahun berapa 90-an terus ke yang sekarang Bernadia gue suka banget. Oke, Bernadia. Lama-lama. Nah, terus Itu judul lama-lama lama-lama. judulnya. Judulnya lama-lama. Terus udah pasti ya Kikan, Ya. luka lama, coklat luka lama. Terus tuh 3 ya. Terus suka lagi banyak nih harus pilih ya. Ini yang keempat itu adalah band sih, Slang. Oke, Slang. slang. Tuh suka album yang apa sih yang Orange Sen? 7. 7 ya? Album 7. Itu suka. Terus berikutnya yang makin banyak banget lagi. Ntar ya. Ini luar semua lagi. Lu sebutin aja. Satu lagi yang baru banget rilis sih. Oke. Via sih semangatnya sendirian. Semangatnya sendirian, itu dia. Harusnya itu taruh nomor 1 tuh. Iya Satu harusnya. itu. Gak apa-apa kan gongnya. Gongnya Iya. di akhir. Yoi. Coba yang lain Yang apa? lain ayo lo sekarang lo 5. 5 lagu. Bebas lah sih sebenarnya, jangan lagu lah, band juga nggak Oh, apa-apa. band, band, band band. juga nggak apa-apa. Langsung ganti ini ya. Ya. Kalau misalnya slang kan semua lagunya oke gitu. Oke, Misalnya iya. band Kus Plus semua lagunya oke. Selalu deh. Band atau solois ya. Bebas, Iya, iya, bebas. Ya, gua Chrisye. Oke. Terus ada Dewa, Dewa. Ya. Derangrangs. Ya. Ada keren. Iya, tahu. Terus Dua lagi ya? Dua lagi dua ya. Efek Rumah Kaca. Oke. Yang mana nih? Ayo. Kan bandnya. Dia gak mau inget judul. Gue pengen ini doang anjir. Iya, sama ada Si Lampu Kau. Gue suka Si Lampu Oh, Kau. Si Lampu Kau. Iya. Sama kalau gue harus dengerin Si Lampu Kau seenggaknya album pertamanya. Betul. Itu harus full lah. Full. Iya, wajib itu album wajib nih ya. Betul, album wajib Indonesia. Gua tahu tuh Album kayak wajib kenapa. Indonesia. Album wajib Album Indonesia. wajib. Album wajib Indonesia ya. Terus yang kedua harus dengerin Kan mulai bingung pasti. Oke, harus dengerin. Iya loh. Tapi nggak dapat. Kena gua. Efek Rumah Kaca ya, Kamar Gelap. RK. Gua Kamar Gelap sih. Terus yang ketiga harus dengerin Seringai. Seringai ya. Dia main nih. Hah? Dia main di situ ya. Enggak. Bukan kirain. Terus keempat harus Si Lampu Kau dengerin Mas lampu kau. Iya, Si Lampu Kau. Mas lampu kau ya. Yang keempat harus main. Harus main. Harus dengerin. Harus dengerin albumnya Morfem, Hey Makan Tuh Gitar tuh. Oke. Iya, terus yang kelima ini terakhir ya. Iya. Ini terakhir berarti ya. Harus dengerin albumnya ada band yang baru rilis tahun ini, ada 1/4 Semoga Beruntung Nasib Buruk judul albumnya. Itu bagus banget bahasa Indonesianya. Semoga 1/4 1/4 nama bandnya. Tadi apa judulnya? Semoga Beruntung Nasib Buruk. Oh, bagus Iya. bagus. Permainan kata ya. Yo. Yoi, diksinya di sana, diksinya. yoi. Itu bagus banget, harus denger lu Mas. Itu bagus banget itu. Keren. Yoi, harus dengerin itu. Oke. Oke. Itu dia. Bungkus kita ya. Oke. Kusbung ya. Itu tadi malah 20 ya. 20. Iya, Iya, betul. kali 4 ya. Iya. Iya. Wah, ini bisa dipecah jadi 7 episode ini. Dengan durasi segini. Terima Oke. kasih banyak Mas Andi Terima kasih banyak Kavia. Sama-sama. Terima kasih. banyak. Terima kasih. atas segala macam informasi mengenai penulisan, songwriting. Betul. Semoga bermanfaat ya. Bermanfaat Semoga sekali. bermanfaat. Amin. Yoi, kalau lo bisa dapetin inspirasi di mana saja, kapan saja. Yoi sebenarnya. Betul. Dengan apa Mika? Dengan Kopi. Ketika otak Perlu inspirasi. Bye bye. Bye.